Dampak penyebaran dari COVID-19 tidak hanya bersifat fatal terhadap kesehatan manusia, ekonomi negara yang memburuk, kondisi keuangan masyarakat yang krisis, tetapi juga berpengaruh terhadap sistem belajar bagi setiap pelajar. Berikut, saya akan mengajak rekan semua untuk menyaksikan pendidikan di tengah pandemi sesuai tingkatan sekolah. Pada tingkatan sekolah dasar, pendidikan tidak sepenuhnya dialihkan dengan sistem belajar online, dikarenakan atas beberapa alasan seperti keterbatasan kemampuan anak-anak dalam mengakses pembelajaran yang bersifat online. Sehingga pendidikan yang terselenggara bagi anak SD di masa COVID-19 ini tidak berjalan secara maksimal. Anak-anak hanya asik melanjutkan kegiatan bermain bersama teman-temannya dibandingkan harus belajar secara mandiri di rumah. Dan ini adalah salah satu contoh suasana bermain bagi anak sekolah dasar di lingkungan saya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, ternyata kebanyakan dari anak-anak SD di lingkungan saya merasa bergembira karena sekolah diliburkan. Mereka merasa tidak perlu lagi bangun pagi untuk siap-siap ke sekolah dan belajar seperti biasanya. Dikarenakan anak-anak belum sepenuhnya paham dengan pandemi COVID yang tengah dihadapi oleh dunia saat ini, mereka hanya merasa bergembira saja tanpa rasa khawatir sedikit pun. Namun hal ini tidak berlaku sepenuhnya bagi murid sekolah dasar yang berada di kelas 6. Mereka diberikan tugas langsung dari guru dan diharuskan menyelesaikan soal tersebut di rumah saja, serta dibimbing langsung oleh orang tua. Tugas ini bisa dikatakan sebagai ganti dari ujian nasional yang ditiadakan oleh Menteri Pendidikan. Pada tingkatan sekolah menengah pertama, SMP, atau sekolah sederajat lainnya, pendidikan yang biasanya dilakukan secara bertatap muka di sekolah, yang dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, pembelajaran pun dialihkan dengan sistem belajar di rumah saja dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp. Biasanya, guru memberikan beberapa rentetan soal yang harus diselesaikan dan dikerjakan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Pada dasarnya, sistem belajar online bagi siswa SMP atau sederajat lainnya berbeda dari sistem belajar bagi siswa SMA atau bahkan mahasiswa. Hal ini dibuktikan dari pemanfaatan aplikasi yang hanya sebatas WhatsApp saja. Selanjutnya, sistem belajar di tengah pandemi COVID-19 bagi siswa sekolah menengah atas atau sekolah sederajat lainnya hampir sama dengan sistem belajar bagi SMP. Yang membedakan hanya saja bagi siswa SMA terbilang lebih mampu berjalan efektif dan stabil dibandingkan sekolah tingkatan di bawahnya. Walaupun sebetulnya masih sama-sama memanfaatkan aplikasi WhatsApp saja. Terakhir, pendidikan di tengah pandemi COVID-19 bagi mahasiswa. Sistem belajar bagi mahasiswa tentu berbeda dengan siswa pada umumnya, walaupun sama-sama dialihkan pada sistem belajar online. Hal ini dibuktikan dari banyaknya tugas yang harus diselesaikan dan dari pemanfaatan aplikasi serta perangkat keras lainnya. Untuk lebih jelasnya,
saya akan kembali mengajarkan semua untuk mendengarkan pendapat dari salah satu mahasiswi di lingkungan saya. Pertanyaan pertama yang saya berikan adalah seputar COVID-19. Apa yang terbayang jika mendengar kata COVID-19? Saat mendengar kata COVID-19, yang terbayangkan adalah sebuah kepanikan dan kecemasan semua orang. COVID-19 atau virus corona yang secara otomatis mampu mengubah 180 derajat keadaan di seluruh dunia, yang dimana penularannya secara cepat, berbahaya, dan mampu membunuh siapa saja dan di mana saja. Pertanyaan berikutnya, apa yang berbeda dari aktivitas pada biasanya dan semenjak ada pandemi COVID-19? Perbedaan aktivitas sebelum dan sesudah adanya COVID-19 tentunya sangat berbeda. Sebelum adanya COVID-19, sistem perkuliahan atau aktivitas berjalan seperti biasanya, yang kuliah dari pagi hingga sore, kemudian malamnya dilanjutkan untuk mengerjakan tugas. Kemudian di sela-sela weekend bisa dihabiskan untuk mengistirahatkan pikiran dan sekedar keluar untuk berjalan-jalan. Nah, setelah adanya COVID-19, keadaan menjadi berubah. Sistem perkuliahan dialihkan secara online dan aktivitas-aktivitas juga dihabiskan di rumah saja, seperti lebih banyak menonton, tidur, dan bermalas-malasan. Dan di akhir pekan pun hanya dihabiskan di rumah saja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah sistem perkuliahan di tengah pandemi COVID-19? Sistem belajar sebelum dan setelah adanya COVID-19 tentunya sangat berbeda. Semenjak ada COVID, belajar lebih mandiri dan kita dituntut untuk bisa manajemen waktu dan mengatur konsentrasi agar tidak mudah terpengaruh pada gangguan sekitar. Biasanya, sebelum adanya COVID, perkuliahan berlangsung secara biasa yang para pendidik menjelaskan secara langsung di depan, dan pada saat adanya COVID-19, karena kurangnya sarana dan prasarana, sebagian para pendidik hanya memberikan tugas saja, dan kemudian kita harus mampu mencari sumber lain yang tentunya kita harus bisa meningkatkan strategi belajar memahami 2 kali lebih giat agar bisa belajar lebih mandiri. Apa saja kelebihan dan kekurangan sistem perkuliahan online? Kelebihan dan kekurangan dalam sistem perkuliahan online. Kelebihannya, kita bisa jadi lebih santai dan lebih efisien waktu dan tempat, dan bisa mempermudah interaksi kapan saja dan di mana saja. Sedangkan kekurangannya, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik, dan keterbatasan skill dan penggunaan teknologi. Pertanyaan terakhir, apa yang dilakukan agar sistem perkuliahan online bisa berjalan efisien? Agar perkuliahan tetap berjalan secara efisien, yang saya lakukan adalah tetap menggunakan waktu sebagaimana mestinya untuk dihabiskan untuk belajar sendiri, belajar mandiri di rumah, atau mengulangi materi-materi yang pernah dipelajari. Mungkin terkadang pernah timbul rasa kemalasan, namun dengan begitu kita tetap harus berusaha untuk meningkatkan motivasi diri dan menggunakan waktu dengan baik untuk hal yang lebih bermanfaat. Itu saja sedikit ulasan tentang pendidikan di tengah pandemi di lingkungan saya. Terima kasih telah menyaksikan.